Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Tapi ada juga yang makannya rada aneh lagi. Itu makan kotoran, makan tanah. Itu namanya geofagia. Geo itu bumi kan, Ya. tanah. Geofagia. Ada yang namanya pagofagia. Pagofagia. Apa Pago itu makan ini es. Kelutuk, tapi dia nggak bisa berhenti tuh. Apa tiga hal yang bisa bikin dia jadi pika begitu. Pertama, defisiensi zat besi. Jadi rayap besi tadi dong. Defisiensi zat besi, defisiensi kalsium, dan defisiensi seng. Itu tiga barang itu mineral tadi kalau kurang, salah satu gejalanya pika. Sekarang nih kita kebetulan kan kita memang jadwal podcastnya kan nggak sama dengan hari kita tayang dok ya. Ini hari ini Selasa. Podcast kita tanggal berapa sih? 14 ya? 14. Kemarin tanggal 12 tuh saya ikut dok. Bukan reuni judulnya, HBH. Ya, Halal bihalal matematik UI tahun 68 dok. Sampai angkatan 84. Berarti kamu sekarang udah halal dong. B. Iya, B itu saling kan? Iya. Saling menghalalkan. Kamu sekarang udah Iya, halal pakai. iya. Nah, ada satu yang menarik buat saya. Kan mereka kan rata-rata kakak kelas, Dok. Saya 83, tapi saya biasa main sama angkatan-angkatan di atas saya, sama seperti Dokter Jaya kan 80. Tapi yang kemarin datang itu yang saya bergaul mereka itu dengan angkatan yang lebih tua dari Dokter Jaya lagi. Yang tadi saya telepon, Dok, 78. 76. Ngobrol kemarin angkatan 72. Kebetulan kemarin itu di tempatan ya mantan dosen dan memang kakak kelas juga kalau nggak salah Pak Ade itu tahun 73 kalau nggak salah. Yang menariknya buat saya udah tahu teman-teman seangkatannya beliau ini makanannya kan harus dijaga. Ini kayak nggak niat ngasih makanan, Dok. Apa yang dikasih? Jadi saya bilang, ini kayaknya makanan bakal banyak yang diliatin doang nih. Soto Betawi. Oh, mantap tuh. Terus segala macam daging gitu ya. Makanan sih mewah, Ada sate limpah kambing. ruah lah. Saya nggak tahu karena saya penggemar bakmi, saya makan mie. Udah itu aja, mie. Karena hobi saya makan mie kan. Nah, jadi saya bilang, ini angkatan-angkatan yang segini nih kayaknya bakal cuma nonton makanan doang. Betul dok ya? Mestinya. Tapi banyak yang punya ide kayak saya. Ya udah nggak apa-apa deh, sekali-sekali makan. Nah tapi kan ini kan artinya kan kita makan yang dalam tanda kutip seharusnya sudah tidak dimakan lagi dok ya? Iya. Untuk kalangan usia-usia angkatan 70-an nih dok. Biasanya patokannya tanya gini, lo masih makan sate kambing? Nah itu. Tadi Yang itu. Satu. Yang kedua yang ditanya itu, lo masih berani makan durian? Nah itu. Dua itu loh. Kalau dia masih berani berarti pemberani dia. Enggak, tadi kita makan sate kambing barusan kan? Berarti kita makan. Iya, berarti pemberani ini. Bukanlah. Kalau menurut saya gini, kita makan yang seperti itu asal jangan makan tiap kali dan tiap hari dok. Ada waktu-waktunya di mana kita jangan sampai gara-gara kita nggak kita kangen makanan itu nggak makan, jadi kangennya malah bikin kita jadi penyakit gitu. Nah, yang saya mau ngomong tadi dok, itu kan makanan yang seharusnya sudah tidak dimakan lagi. Tapi itu makanan lagi. Jangan lupa makanan. Nah, karena ternyata Indonesia tuh sangat jagoan makan. Soal makanan jagoan dok ya. Makanan yang seharusnya tidak dimakan dan ada yang bukan makanan malah dimakan dengan keahlian khusus. Ini yang saya mau tanya sama Dokter Jaya.
Dokter Jaya kan tahu istilahnya jaran kepang. Tahu. Dalam bahasa Indonesianya disebut kuda lumping. Kuda lumping makan beling. Itu pernah nggak ngeliat Oh, atraksinya? bukan pernah. Teman saya dokter ada yang kayak gitu, orang Jawa. Nggak, dia sebagai menarikan jaran kepangnya, kuda lumpingnya, atau dia emang hobi? Bukan, dia itu memang bisa begitu. Jadi pada waktu itu kan kita ospek 80. Terus kan kita Ospek. masih ospek Singkatan apa dokter, masih ingat nggak? orientasi studi apa nggak tahu lah. Orientasi Sekarang udah nggak ada. pengenalan studi Ya. dan apa kampus lah dok ya. Kan kita harus pementasan lah. Itu kelompok. Ada yang kelompok, kalau saya kelompoknya tuh pada narik kecak. Sekelompok tuh. Narik becak? Kecak. Oh, narik Kecak kan kecak. gampang. Ah. Cuman begini doang. Eh. Hahaha gitu. Itu rame-rame. pakai lepas baju dok. Oh iya. Pada waktu itu masih kurus lagi. Emang saya udah gemuk. Nah itu tari kecak. Tapi ada teman saya yang penampilannya itu adalah dia orang Jawa, benar-benar dari Jawa ya, dari kampung. Datang ke sini, ya itu dia makan beling. Enggak, itu dia kesurupan apa enggak? Katanya kan kalau si kuda lumping ini kan kesurupan. Waduh, saya nggak tahu tuh. Nggak ditanya? Nggak, tapi dia makan beling, makan silet, apa segala macam dia pematasan gitu. Udah Nah, dicek itu beneran beling, benar. bukannya belimbing. Nggak benar. Nah. Udah dia setelah gitu kan saya nanya sama dia, lo begitu gimana? Apa yang lo rasain? Enggak, gue gak rasa apa-apa, katanya. Emang gue bisa begitu? Laki perempuan? Laki. Akhirnya bisa. dia sampai jadi dokter. Teman dia bilang gini, nah beginian susah katanya. Kenapa? Gue mesti jaga perilaku. Nggak boleh main cewek, nggak boleh melakukan yang enggak gitu loh. Ada pantangannya gitu loh. Tunggu, nggak boleh istilahnya nakal terhadap wanita atau susah. terhadap wanita nakal. Tapi dia akhirnya nikah. Oh, masalahnya bukan begitu. Terus dia bilang pokoknya dia nggak boleh begitu. Terus dia ada pantangannya, ada puasa dan segala macam. Sampai sekali waktu lulus dokter nih. Udah lulus dokter, dia kerja di Pelni. Kerja di Pelni. Ya kita nggak tahu. Tapi begitu ketemu lagi kan, reuni, ketemu, lu masih bisa makan beling? Nggak katanya. Lo kenapa? Ya kan gua kerja di Pelni katanya. Apa urusannya kerja di Pelni sama? Ya kamu pikir aja sendiri. Berarti dia udah banyak dosa, Franky. Oh, gitu. Mungkin. Ya kita nggak tahu karena dia nggak terus terang. Tapi paling dia belum kawin. Terus Enggak. ya hilang ilmunya. Saya punya pemikiran bukan soal itu, Dok. Diancam dia. Diancam dipecat. Kalau lu terusin begini, lu gue pecat ya. Tahu nggak kenapa dia diancam gitu? Kenapa? Pelni rugi, tiap kali beli bohlam terus. Yang makanin dia. Enggak, tapi begini, ada sejenis sulap, Franky, yang mereka bisa makan begitu. Saya punya teman kan ada komunitas sulap. Sulap dari Indonesia nih yang high class lah. Itu lebih senior daripada Deddy Corbuzier ya. Dia datang gitu bikin pementasan, dia makan silet apa segala macam. Saya lihat. Tapi itu sulap, artinya memang ada triknya gitu loh. Ada yang dia masukin besi panjang, masukin gitu-gitu. Oh, itu mah Enggak, pakai alat bohongan. ya nggak tahu lah. Tetapi maksudnya ada yang memang sulap, tapi ada yang beneran. Kalau teman saya tuh beneran, Franky. Sulap itu ada ini apa sih puisinya, apa pantunnya? Apa? Sulap selip susu 8. Punya anjing susunya 8 katanya. 10, Franky. 10 ya? 10. Ya nggak jadi deh kalau gitu pantunnya. Oke, Enggak, nah. tapi begini, pernah nggak kamu dengar atau ngelihat apa-apa ada orang yang makanin puntung rokok dimakanin, sabun dimakanin, digado, dan dia tuh terus makan begitu. Di TV ada tuh, pernah tuh Makan puntung rokok, makan abu, ngegadoin tuh, makan abu, makan lempung, genteng, batu genteng, bata, odol, ada kerikil, odol, ada yang makanin rambut juga. Iya. Rambut ya. Segala macam. Karet Jadi gelang. barang-barang yang nggak boleh dimakan atau tidak bisa dimakan sama dia. Nah sekarang pertanyaannya, itu normal apa enggak?
Buat siapa dok? Normal nggaknya dok? Lo enggak buat masyarakat. Buat Karena kita. normal kan norma masyarakat berarti. Ya nggak normal kalau buat kita mah. Kalau buat dia ya normal ya. Enggak, tetapi masalahnya dia bisa sakit nggak makan gituan? Nah ini sebenarnya saya mau nanya sama dokternya, pernah nggak otopsi orang yang kayak begitu? Hasil otopsinya apa gitu? Atau di ronsen lah dok? Ada yang begituan ada, dan banyak yang datang ke rumah sakit gara-gara begituan. Jadi itu ada namanya, Franky. Kalau di kedokteran namanya PICA disorder, PICA. Pika jenis huruf pika. Ya, tapi bacanya kalau bahasa Inggrisnya PICA. Tapi kalau ditulis Indonesianya PICA. Itu singkatan bukan? Bukan. Oh bukan. Nah, itu nama burung, Franky. Burung pika. Burung pika itu adalah burung murai yang ada di Eurasia. Jadi ya di sekitar Soviet lah apa begitu lah. Jadi antara Asia sama burung itu, burung murai itu dia makanin batu, makanin kerikil, apa aja dimakan sama dia. Nah itu karena dia seperti itu dikasih nama paika. Tapi kan yang namanya hewan unggas kan memang seringkali makan kayak gituan, termasuk si ayam juga kan makan ayam biji. Makan kerikil itu memang buat pencernaannya dia. Tapi kalau si murai ini makannya apapun dia makan gitu, yang nggak yang bukan makanan ini dimakan apapun. Jadi kan lebih nggak milih-milih gitu loh. Penyanyi burung murai siapa dok? Si itu Vina Panduwinata. Tapi masalahnya bukan itu, Franky. Ada yang nama lagu, pernah dengar nggak lagu Pica-Pica? Jobilatul. Ya, itu tapi yang Poco-poco judul lagunya. Bukan, poco-poco lain. Ini pica-pica. Mbak bilangnya pica-pica bukan pika-pika. Pica-pica. Kalau poco-poco saya ingat, tapi kalau pica-pica yang mana ya? Ada nanti namanya Yuan Reza penyanyinya. Oh, bukan sih. Pica-pica nanti boleh di setelin nanti di akhir. Nanti podcast ya. Ditambahin ya, pica-pica saya mau tahu nih Dokter Jaya. Nah, lagunya lagu buat seperti kayak pojok-pojok gitu, buat joget-joget gitu dari daerah timur. Nah, sama lah ya. Itu lagunya bagus, Franky. Itu namanya pica-pica. Kalau ini paika. Paika. Keturunan Cina kali ya. Tetapi yang dia makan itu macam-macam, mulai dari ini tembok, cat, krayon, telur, kulit telur. Dia makan kadang-kadang kapur, tanah. Karena ya apapun bisa dimakan, Franky. Pokoknya sesuatu yang nggak bisa dimakan sama dia. Dimakan dan ditelan. Nah, biasanya kayak begituan. Sekarang pertanyaannya, ada masalah nggak makan begituan? Logikanya nih, kamu pakai logika lah. Itu kan barang-barang sesuatu yang nggak bisa dimakan, artinya nggak bisa dicerna. Jadi kalau keluar makan tanah ya keluarnya tanah. Tapi ada juga yang makannya rada aneh, Franky. Itu makan kotoran, makan tanah. Itu namanya geofagia. Geo itu bumi kan, tanah. Geofagia. Ada yang namanya pagofagia. Pagofagia. Pago itu makannya es. Kelutuk, tapi dia nggak bisa berhenti tuh. Kalau cuman kelutuk dikit kan semua orang hampir rata-rata kan senang. Tapi masanya dia craving. Tahu craving nggak? Iya, bukan crave itu. Craving itu artinya dia nggak bisa stop makan es terus gitu loh. Es batu terus dimakan. Jadi gendut dia dong. Gitu, es. Ada yang makan tanah. Ini namanya geofagia. Ada yang makan barang-barang mentah. Misalnya contoh ini kentang mentah. Dan orang-orang yang pika itu dia nggak bisa stop, Franky. Ada yang makan besi, dok. Makan besi tapi nggak dimakan. Yang disebut dengan rayap besi. Tahu kan? Istilah rayap besi kan. Saya baru nonton YouTube-nya tadi pagi. Jembatan di Ancol hampir habis besinya karena dimakan sama rayap besi. Ternyata orang. Itu tapi nggak dimakan tuh, dok. Nggak, tapi ini yang begitu jadi variasinya tuh gede, Franky. Mulai dari yang namanya benar-benar yang nggak bisa dimakan, tapi sampai yang namanya yang kalau yang makan kentang mentah itu kan dia makan starch atau pati. Disebutnya amilofagia. Amilo itu pati. Jadi makan yang mentah-mentah gitu loh. Tapi kan yang mentah-mentah kan kita manusia juga sering, dok. Ya. Makan salad
Ya. Mentah kan nggak ada salah. Tadi yang karedok matang. mentah. Iya, tadi karedok mentah. Tapi itu nggak, yang jelas orang makan karedok itu sayur. Iya. Kalau ini namanya kentang. Kentang kan Kentang enak. mentah. Iya, nggak Lain asik loh. sih. Tapi kalau misalnya ubi mentah masih bisa misalnya makan itu rujak. Ubi merah mentah dipotong-potong, kasih bumbu pakai Namanya rujak. kacang. Nah, rujak. Enggak, tapi yang ini yang kagak umum gitu loh, dia makan. Ada yang makanin tepung. Ada yang makanin bedak. Dicoel-coel gitu, dilamot gitu ya dok ya? Iya. Kayaknya saya juga begitu dok. Nah, sekarang Tapi pertanyaannya bukannya bedak. Gula halus tuh, gituin kan. itu mau celamitan. Ini sesuatu yang emang gak bisa dimakan. Emang nggak umum buat dimakan dok ya? Ah. Nggak bisa ya? Enggak. Nah, sekarang tetapi masalahnya begini. Sekarang apa sebabnya? Ada bisikan di kuping. Ada beberapa hal. Ini tapi ini di luar gitu ya. Ada yang namanya itu masalah budaya, Frankie. Di Amerika, di daerah Georgia, itu orang makan lempung. Ya, tapi itu budaya. Tadi lempung. Tadi saya ngobrol sama Pamela. Di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, itu ada yang orang makan ampo. Saya bilang ampo itu apaan? Dia nggak ngaku lagi tuh anaknya. Nah, nggak taunya ampo itu lempung, dibikin di pulung-pulung jadi panjang-panjang gitu ya, jadi kayak tongkat lah. Itu panjang-panjang lah kira-kira 4 cm gitu. Itu dikeringin, terus dimakan. Jadi dia bilang rasanya itu seperti kayak makan kerupuk. Tapi dia sendiri nggak tahu kalau itu lempung. Sebenarnya itu lempung. Cuman karena dia pernah makan, tapi dia nggak tahu. Tapi itu budaya, Frankie. Artinya kalau yang budaya itu kita nggak disebut sebagai pika. Nggak disebut sebagai pika tuh, nggak bisa. Jadi karena kalau dia budaya, bukan pika. Artinya kalau itu menjadi satu budaya, banyak orang yang kayak begitu, itu bukan pika. Bukan pika. Kalau orang sakit jiwa juga sama. Orang gila, dia bisa makan apapun. Jadi itu namanya pika disorder. Jadi kalau cuma sekali-sekali sih tidak masalah. Yang namanya pika disorder tuh ada kriterianya. Tadi dokter kan nanya saya penyebabnya apa, kan saya nggak bisa jawab tuh penyebabnya. Apa tuh dok penyebabnya? Pertama, dia itu ada aspek turunan juga. Jadi nenek moyangnya pernah makan seperti itu? Ada yang ngomong, tapi itu ininya tidak maksudnya nggak ada orang nggak, buktinya tidak signifikan. Tapi yang jelas adalah dia bisa terjadi begitu gara-gara dia defisiensi nutrisi. Jadi gejala dari dia defisiensi apa? Tiga hal yang bisa bikin dia jadi pika begitu. Pertama, defisiensi zat besi. Jadi rayap besi tadi dong. Defisiensi zat besi, defisiensi kalsium, dan defisiensi seng. Itu 3 barang itu mineral tadi kalau kurang, salah satu gejalanya pika. Oke, nah, bentar dok. Saya mencoba untuk merangkai cara berpikir dokter Jaya. Secara nggak sadar dia kekurangan mineral tadi dokter bilang. Terus kemudian otaknya dia nih dok mencari si mineral itu ada di mana kira-kira gitu. Betul. Tapi yang dimakannya nggak pasti itu mineral kan ya? Biasanya rada-rada gitu. Misalnya kekurangan kalsium, dia makanin tembok. Tembok korek-korek dia makan. Nah supaya itu dia menjadi phagofagia. Dia makanin es, gigitin es supaya darahnya lebih masuk, cairan lebih banyak, aliran di otaknya lebih lancar. Jadi otak kita pinter ya? Iya, itu tanpa dia sadar. Tanpa nanya sama dokter, dia udah ngasih aba-aba sendiri. Nah, sekarang begini. Ada satu yang kita juga suka defisiensi, itu ada seng, Feng. Sing. Saya dulu tahun 2009 pernah bikin penelitian di Jakarta, di daerah Manggarai. Periksa orang. Manggarai berapa nih dok? RW 04. RW 0. Manggarai Utara, Manggarai Selatan? Ya nggak tahu, di pinggir kali itu. Orang-orang yang di pinggir Iya, kali. ke sekolah saya, SMA 8 dok. Nah itu diperiksa, ternyata 85% defisiensi zinc. Dia defisiensi zinc. Karena waktu dites sama tes Smith namanya, sejadi kita bikin larutan, zinc sulfat ya, 1%, kita tetesin di ini. Kalau dia, jadi zinc itu diperlukan buat pembentukan otak, pembentukan kecap di lidah. Jadi kalau kita kekurangan zinc itu, kita nggak bisa ngecap, Frankie.
Biasanya anak cirinya adalah anak itu nggak suka makan. Hambar jadinya dok. Rasanya hambar. Jadi dia nggak nafsu makan. Jadi berat badannya juga nggak naik-naik. Biasanya kalau di Indonesia kalau anak kecil berat badan nggak naik-naik, biasanya dicurigai jangan-jangan TBC. Gitu ya. Diperiksa kagak ada apa-apa. Belum kemana-mana udah langsung TBC ya. Ya karena paling banyak di sini. Begitu ini TBC, terus dikasih suplemen kan, dikasih penambah nafsu makan, tetap nggak naik-naik juga. Tapi begitu dicek ternyata kekurangan zat besi. Nah, karena dia kekurangan seng, dia karena kekurangan seng, tes pengecap lidahnya itu tidak berfungsi. Jadi kalau dikasih seng itu, dia rasanya seperti air. Padahal kalau orang normal rasanya tuh nggak enak. Rasanya nggak enak. Dia nggak berasa apa-apa. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa? Sampai 85%. Oke. Cukup banyak ya. Itu dari asupan. Asupan seng itu terdapat zinc ya atau seng itu terdapat pada makanan daging-dagingan. Daging. Nah, karena mereka kurang makan daging, itu menyebabkan dia defisiensi. Yang kedua, itu Indonesia itu kebanyakan makan sayur. Nah, di dalam sayur itu seratnya banyak kan? Ada fitat namanya, bahan fitat. Fitat itu membuat seng yang masuk lewat makanan itu kebuang. Jadi nggak bisa nyerap. Percuma dong. Iya, akhirnya jadinya ya defisiensi. Nah, orang kayak gitu mau diapain? Kita kasih penambah nafsu makan juga nggak naik-naik. Kita kasih dulu pada waktu itu kan kita belum ada preparat suplemen yang mengandung zinc kan. Zinc ada di multivitamin itu ada, tapi cuma 15 mg. Padahal yang keserap itu paling 30%. Mestinya dia dikasihnya paling sedikit 50 mg. Sekarang sih ada dok. Akhirnya kita waktu itu gara-gara kita bikin penelitian gitu, akhirnya kita kasih pada waktu itu belum ada preparat kan. Kita kasih suplementasi. Setelah dikasih suplementasi 50 mg, nafsu makannya balik dan kemudian pikanya hilang. Terus timbul masalah baru dok. Apa? Pusing jadi makan buat dia kan daerah sana dulu ya dok ya. Daerah maaf yang pekerjaannya tuh masih belum terlalu bagus. Ya kalau anaknya nafsu makan, bapaknya pusing nyari makanya duitnya. solusinya ada suplemen. Makanya sejak saya waktu itu bikin penelitian itu, saya publikasi di majalah MKI. Habis begitu kemudian perusahaan farmasi nangkep idenya, dia bikin multivitamin yang mengandung zinc. Namanya Segafit pakai Z, Segafit atau Sevitset. Itu adalah suplemen multivitamin yang mengandung zinc itu 50 mg lagi. Terus kalau yang effervescent itu dok? Enggak ada sengnya. Ada. Kalau ada sengnya paling 15 mg. Bukan buat orang yang kekurangan, Bang. Nggak cukup. Effervescent tahu kan yang effervescent yang kalau rasa jeruk itu kan ada sengnya tuh. Tapi kecil ya? Kecil. Kebanyakan kecil. Makanya kalau yang ada sengnya itu pakai Z. Zegavit atau Sevitset. Itu baru dibikin preparatnya itu kemudian setelah penelitian itu. Itu buat anak-anak yang istilahnya ada gangguan berat badan nggak makan. naik, nafsu makan nggak baik-baik, dikasih suplementasi penambah nafsu makan ataupun itu, atau dia berat badan nggak naik-naik, jadi ya masuk akal sih dok, dia nggak akan nafsu makan, orang semua makanan dianggapnya sama, ya kan dikasih rendang rasanya hambar, itu sama juga orang kena COVID dok ya. Oh iya, hilang rasa ya. Waktu itu kan waktu COVID kan makan kagak enak semua. Enggak dok, waktu COVID saya makan biasa. Karena saya nggak terkena COVID. Enggak, tapi yang itu susah loh. Itu nyium aja nggak bisa. Nyium parfum udah keras gitu dia nggak bisa nyium. Tapi kalau yang ini nih lebih ke arah pengecap. Di indra lidah aja nih dok ya. Oke. Nah sekarang dok, saya mau tanya itu kan tadi kalau orang kekurangan zinc, Zn ya. Sekarang kalau kita normal nih dok, saya makan enak, saya makan zinc terus-terusan nih, Segafit sama Sevitset tadi, nggak ada masalah. Kebuang? Ya kebuang. Artinya nggak tumpuk nih dok ya? Nggak. Tapi zinc itu diperlukan macam-macam buat pembentukan sperma, buat kekebalan dan segala macam. Jadi banyak fungsinya. Termasuk misalnya kalau orang dia makan zinc itu bisa mencegah diare, Franky. Macam-macam. Pokoknya itu zinc itu adalah mineral yang diperlukan. Cuman kita kurang asupannya itu aja. Nah kalau yang paling banyak itu yang kena pika itu adalah orang yang anemia.
Anemia itu sampai 50% tuh karena begituan. Biasanya Jadi suka. kalau orang anemia, gejala yang umum terjadi dia pika. Itu Pika. bahaya dok ya. Nah, sekarang kebanyakan yang kena anak-anak. Anak-anak yang kena. Anak-anak katanya 26 sampai 33% tuh anak pernah begitu. Tetapi ada tanda petik ya. Kalau dia di bawah 2 tahun usianya, dia pika, itu nggak ada apa-apa. Kenapa? Karena pada waktu itu dia itu memang lagi explore. Apapun dimasukin ke mulut. Iya, jempol kaki aja masuk mulut. Nah, itu sampai 2 tahun. Kalau 2 tahun masih pika, nah itu baru masalah. Nah, tapi temannya dokter Jaya kan udah dewasa. Dokter, calon dokter. Dia pika juga kan tuh dok? Tapi itu pika-pika karena budaya, Bro. Oh itu bukan ya? Bukan. Jadi ada yang nggak termasuk itu kalau dia di bawah 2 tahun itu bukan pika. Kalau dia kelainan jiwa, misalnya schizofren, otis, itu bisa pika juga. Itu nggak masuk hitungan. Itu efek samping. Jadi yang paling sering itu ada defisiensi. Tapi sebagian juga orang yang kena yang pika itu tidak ada defisiensi apapun, diperiksa besinya normal, apanya semua normal, nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Kenapa dia begitu? Kita tidak tahu sebabnya. Tapi untuk bisa bilang ini adalah pika disorder, kalau cuma sekali-sekali sih nggak ada masalah. Dia persisten terus-menerus memakan barang yang nggak boleh dimakan atau bukan nutrisi, terus-menerus selama paling sedikit 1 bulan, Frankie. Dan dia tuh nyari lagi gitu loh. Memang ketagihan. Tagihan makan lagi. Yang paling sering kita lihat sih orang makan sabun ya, sama odol. Nggak tahu kan anaknya makan odol juga. Iya. Tapi gini dok, berarti saya sempat pika dok. Ada satu ketika saya tuh seneng banget ngelamotin garam. Tapi garam termasuk nutrisi, nggak masuk pika. Jadi prinsipnya barangnya itu dia ketagihan dan terus-menerus memakan barang yang bukan makanan selama minimal sebulan. Jadi artinya dia nggak bisa nahan. Makan ya, bukannya cuma diambil doang ya? Iya, dia makan. Masuk ke lambung lah ya. Sebulanan tuh gitu. Sebulan, paling sedikit sebulan, nah baru disebut gitu. Nah kalau udah sebulan kayak gitu itu namanya pika disorder, bukan pika. Kelainan pika. Nah kalau kelainan pika ya mestinya sih dia ya dicari apa sebabnya. Jangan-jangan sebabnya karena anemia, kurang zat besi. Jangan-jangan kekurangan kalsium. Jadi jangan-jangan kekurangan seng gitu loh. Jadi artinya pika ini bisa hilang. Bisa kalau penyebabnya itu dihilangkan. Nah, satu lagi orang yang juga bisa pika apa? Perempuan hamil. Ya ampun. Perempuan hamil bisa pika, Frankie. Hamil terutama kalau dia hamil itu usianya udah late. Di atas 30. Itu dia pika. Waktu hamil sampai melahirkan, tapi biasanya stop. Tapi kadang-kadang melanjut. Keterusan. Tuh makanya jadi anak-anak kalau sama orang tua sama ibu mesti benar-benar ingat ya dok ya, sampai kayak gitunya tuh. Ya. Jangan sampai lupa menjasa Tapi ibu. mungkin pika enak kali Pak. Kalau pikanya ini misalnya dia makan odol kayaknya enak deh. Zaman sekarang odol beda-beda rasa sih dok. Ada yang enggak enak. Kalau zaman dulu sih rasanya sama, min semua dok. Kalau sekarang macam-macam. Ada odol Korea, ada rasa semangka, tapi odol anak kecil itu masih sampai sekarang rasa stroberinya banyak. Ya kita boleh beralih lagi ke odol anak kecil deh. Ya nggak, tapi sekarang begini nih, kita ngomongin soal odol deh. Pasta gigi dok. Pasta gigi buat anak-anak tuh suka kadang pasta gigi ada floornya. Ya. Nah itu kalau sampai pika bahaya, Frankie. Bisa mengkilat. Bukan, floor kebanyakan itu bisa terjadi fluorosis, giginya pada hitam. Nanti malah hancur giginya. Saya pikir bakal jadi fluorescence. Enggak, floor itu nggak boleh berlebihan. Nah itu bisa bahaya. Nah sekarang pertanyaannya begini, orang pika, terus kalau dia makan ada bahayanya nggak? Itu badan kayaknya bisa beradaptasi sendiri dok ya.
sebenarnya bisa beradaptasi, tidak ada masalah. Tetapi masalahnya nih yang utama nih bahayanya. Di dalam tanah itu banyak PB, Frankie. Timah hitam. Timah hitam. Kalau dia makan geofagi, makanin kotoran begitu, dia bisa keracunan PB. Akhirnya badannya jadi lemes. Kurang oksigen, Dok ya. Dia badannya lemes, mules, sakit perut, konstipasi, nggak bisa berak. Terus kemudian IQ turun. Kalau anak kecil bisa IQ turun, jadi nggak bisa naik kelas tuh. Sebagian besar tidak ada gejala, tetapi pelan-pelan itu dia akan mengalami macam-macam. Termasuk dia jadi anemia dan segala macam. Jadi itu yang bahaya yang utama tuh itu. Jadi sebaiknya, Dok, kalau kita melihat keanehan kayak gitu nih, Dok, ada di sekitar kita nih, yang perilakunya nggak umum. Kan masalah normal nggak normal sih tergantung dah ya. Tapi ini nggak umum nih, Dok. Itu kita periksanya kemana? Ke dokter atau ke lab atau ke apa? Dokter dong. Ke dokter Ke dulu. dokter. Karena dokter itu tahu itu namanya PIKA itu apa, dan dia akan cari sebabnya. Kalau misalnya ada pelajarannya, Dok ya? Ada. Oh. Kalau dia dicari misalnya ternyata dia defisiensi zat besi, ya dikasih suplementasi zat besi. Kalau kurang kalsium, ya dikasih kalsium. Kurang seng, ya dikasih seng. Jadi diobatin penyakit yang mendasari. Nah, terus apa lagi? Masalahnya kalau dia makan yang kotor-kotor begitu, kadang-kadang di situ ada parasit. Cacingan, Frankie. Masuk cacing ke dalam. Cacingnya berkembang biak dan ada beberapa parasit yang bisa itu. Pertama, toxocariasis. Itu sejenis cacing yang kemudian bisa masuk ke dalam perut, terus kemudian menjalar kemana-mana. Cacing bisa kelayapan menjajah kita punya organ. Nah, itu satu. Ascaris, cacing gelang. Jadi itu bisa bikin penyakit. Tapi ada satu lagi. Kadang-kadang orang makan benda-benda yang gede-gede nih. Dari kerikil, tanah lempung, gempal begitu dia makan. Itu bisa jumbat di usus. Nggak bisa keluar usus. Akhirnya ususnya mampet. Masuk ke UGD, Frankie pasti. Mampet, ususnya nggak bisa bergerak. Terus pakai apa? Jadi bisa gara-gara itu namanya besoar. Besoar itu adalah batu sejenis kayak membatu di dalam situ. Bisa dari luar, misalnya makan lempung yang berupa batu, atau bisa juga dari yang kecil-kecil dia kumpul jadi satu, dia membatu sendiri. Terbentuk batu atau dia memang makan batu, itu bisa nyumbat. Dan kalau urusan begitu bisa masuk UGD, Frankie. Jadi orang kayak kena penyakit usus buntu. Harus dioperasi, dikeluarin tuh batunya. Ya, ada satu cerita di TV, di Dok. Makan karet gelang, ketumpuk sampai banyak banget, penuhin dia punya lambungnya. Nah, akhirnya mampet. Salah satu yang suka begitu apa? Anjing, Frankie. Anjing makan yang macam-macam gitu. Wah, dioperasi lah, Frankie. Si Mola 2 kali, Dok, masuk klinik rumah sakit anjing. Gara-gara Pika. Iya. Saya beliin mainannya dia waktu dia masih kecil kan, saya beliin tuh ayam-ayaman tuh yang dari plastik. Besoknya saya liatin, mana ayamnya, malah nggak ada. Saya cari nggak ada. Toto besok berikutnya dia kayak udah orang mau mati, bukan orang, anjing mau mati. Dia ya panik. Saya bawa ke yang dekat rumah, tapi dokter hewannya kurang simpati. Saya yang jauh, bagus. Nginep malam itu juga operasi. Mahal, Dok. Ya, sama aja lah. Udah gitu konyolnya, nggak kapok dia. Kemarin ayam-ayaman, paha ayam. Besoknya, karena dia seneng banget sama bolanya dimakanin juga. Padahal saudaranya dia tuh, pasangannya dia, si Miko, nggak begitu. Berarti dia pika. Iya, pika tuh. Enggak, tapi bayang nggak, itu bisa terjadi sama orang. Dia terbentuk besoar, namanya besoar atau batu di dalam lambung, dan dia obstruksi, mampet, nggak bisa. Jadi makan dari luar nggak bisa, sampai orang muntah-muntah, kemudian nampak super kembung, harus operasi kan gitu. Jadi benar ya, Dok, binatang juga bisa pika gitu ya? Ya. Cuman kalau binatang saya nggak tahu, saya nggak punya kekuasaan untuk membahas itu. Tetapi ya seperti itulah kira-kira. Gara-gara dia saya jadi kenal banyak sama petugas klinik rumah sakit hewan itu, Dok. Tapi operasinya ribetnya sama juga sama orang, Frankie.
Iya, itu malam itu juga kalau nggak ditanganin dok katanya dok. Meninggal. Mati kalau binatang mati. Apa? Mati ya? Ya, kalau orang meninggal, jangan disalah. Jadi untung saya tindak cepat bawa. Udah dok lah. Oke, jadi si Pika nih dok. Kalau misalnya ini kayak tadi dok. Contoh sederhana ini dok. Walaupun ini bukan Pika nih dok ya. Saya mau tahu dulu. Beling dimakan. Hancur nggak sih? Enggak lah. Nanti dia keluar. Itu enggak. Bagaimana dihancurin ya orang keras begitu? Silet dimakan. Nah, kalau yang namanya tadi itu yang gitu itu kan itu urusan dengan budaya. Kita tuh tidak tahu, nggak pernah diperiksa. Apakah itu benda itu memang lewat dan kemudian apa kita nggak tahu, karena itu nggak pernah diselidiki sampai segitu. Sekali waktu dok, coba dok, yang kuda lumping tadi diperiksa, di scan. Ya penasaran aja sih itu sebenarnya apa yang tadi kan kita ngelihatnya kan, saya pernah sih ngeliat itu kuda lumping makan beneran, makan belingnya tuh dok. Kalau nggak dimakan, dibuang kemana kan nggak mungkin. Mestinya sih makan keluar di bawah mestinya, tapi kalau gitu nggak keluar ya saya nggak tahu, itu mungkin katanya nih dok larut sama HCl. Katanya, saya nggak yakin juga sih HCl sama. Kenapa saya bilang saya nggak yakin? Karena wadah penyimpanan buat asam kuat kan beling atau plastik. Kalau beling nggak bisa, Franky. Kalau logam bisa hancur. Iya, makanya si HCl tadi kalau kita bicara tempat wadah penyimpanannya dok di lab atau di apa, kan pakai tabung atau gelas. Atau botol beling. Nah kalau beling bisa hancur, artinya tuh yang di lab udah hancur duluan gitu kan? Gitu kan dok? Iya. Jadi ada kemungkinan bahaya juga secara fisik dok, pastinya ya. Nah ada satu lagi penyakit tuh yang begitu itu adalah dia anemia zat besi juga, zat besi, tetapi karena kelainan sel darah merah, sickle cell anemia. Jadinya dia anemia. Kalau sel darah kan kelihatannya bentuknya kayak cakram, kayak cakram itu yang buat olahraga itu loh. Cakram dia tuh gepeng-gepeng selnya, jadi seperti kayak bulan sabit. Sel darah merahnya kayak gitu. Dan sel darah merah itu namanya sickle cell. Anemia sickle cell. Nah itu biasa terjadi pada orang negro. Orang hitam dok. Turunan. Dia penyakit itu. Nah yang begituan tuh suka pika. Pikanya lumayan gede persentasenya, Franky. Tapi kalau di sini sih kita jarang lah yang begitu. Kebanyakan zat besi. Gitu ya dok ya. Nah sekarang kalau umum nggak sih itu di seluruh dunia seperti itu dok? Oh, kalau anak-anak itu katanya frekuensinya 26 sampai 33%. Jadi itu, bukan Indonesia doang kan dok? Enggak, itu seluruh dunia ada pika. Cuman sebagian itu defisiensi zat gizi, tapi sebagian juga tidak ada sebabnya. Tidak tahu apa sebabnya. Nah, jadi kalau misalnya anak itu kapan dia mesti dibawa ke dokter? Anak? Iya, anak, kebanyakan anak. Anak terbanyak. Iya. Walaupun dewasa bisa ya, orang hamil itu kan bisa. Biasanya sih gini dok, saya kan waktu anak-anak saya masih kecil ya. Kalau anak udah rewel nggak mau makan, biasanya saya udah bawa ke dokter tuh. Ya. Kita nggak tahu soalnya kan kita nggak ngerti apa yang terjadi sama anak, dia nggak bisa ngomong menjelaskan dengan apa maunya. Kalau anak sih dia cerewet aja juga, cerewet nangis melulu juga itu buat kita masalah. Langsung dokter anak gitu dok ya. Ya kadang-kadang anak itu numbuh gigi itu jadi cerewet juga. Jadi ada banyak hal yang sebab, biasanya itu. Tapi kan kadang-kadang ada juga orang yang di daerah itu yang namanya pergi ke puskesmas tuh mesti jauh barangkali dan segala macam. Jauh banget lagi. Nah itu yang jadi masalah. Nah orang-orang pika kayak begitu bisa kapan dia masih dibawa ke dokter? Ya kalau udah terjadi sembelit kali dok ya. Dia sembelit nggak bisa BAB. Berat badan nggak naik-naik, terus kemudian dia udah kesakitan, apa segala macam, ada menunjukkan tanda-tanda keracunan, sebulan nggak baik-baik begitu terus itu. Jadi artinya masih dicari sebabnya apa. Jangan-jangan misalnya dia kadang-kadang dibawa ke dokter itu karena dia udah perutnya kembung segala macam, begitu periksa ternyata cacingannya gara-gara pika gitu.
Jadi ya dia harus dibawa ke dokter, dan di dokter itu mereka akan cari periksa ada defisiensi apa segala macam. Nah kalau misalnya ternyata udah diobatin, kemudian dia masih seperti itu, ya terpaksa dia harus diterapi dengan psikolog atau psikiater. Nah, Jadi diajarin yang ini tuh nggak boleh dimakan, yang ini gini. Jadi diajarin bagaimana. Jadi kalau dia makan pika lagi, dia dihukum. Kalau dia makan yang benar, dia dikasih hadiah misalnya. Jadi diajarin, diubah perilakunya, dan kemudian dia diajarin apa-apa yang boleh dimakan, apa-apa yang enggak gitu loh. tapi dok saya curiga begini dok, pika ini bisa terjadi berkelompok. Karena kan dokter bilang tadi pika biasanya terjadi karena defisiensi mineral. Nah, kalau defisiensi mineral, kemungkinan juga kan di daerah tersebut kan memang pasokan mineral itu yang kurang kan dok? Ya mungkin. Bisa aja, artinya dia begini, tetangganya begitu, begini juga dok. Kalau begitu kan beda ya dok ya. Begini, di sini begini gitu kan. Dan satu juga itu yang jangan lupa, kadang-kadang anak itu suka-suka niru-niru temen. Temennya misalnya Suka makan dan sering dok. makan odol, enak loh gitu ya, dia ikut-ikutan bisa aja. Tapi kalau yang namanya pika itu dia harus persisten terus-menerus, nyari terus, dan dia lakukan itu selama lebih dari 1 bulan. Nggak bisa kalau nggak melakukan itu gitu. Udah bucin deh ya sama barang tersebut ya. Ya, jadi kemungkinan kan dok ya, mana-mana itu. Dan kalau udah kejadian kayak gitu, si dokter ini kira-kira, ini kan kita ke dokter anak nih dok, atau dokter Ke umum? dokter umum juga bisa. Oke. Kan kadang-kadang gini dok, pada satu kondisi tertentu dokter anak tuh kan, misalnya contoh nih sekarang pancaroba nih, anak kecil ini pasti lagi rewel-rewelnya nih, dok. Flu, sumeng, apa sumeng apa sih? Ya demam, ya, meriang. Oh meriang ada lagi dok. Tahu kan lagunya Cita-Cita dok? Meriang tahu? tahu. Nah, jadi kemungkinan gejala itu pika ketutupan nggak sama si penyakit? Biasanya kan kalau dokternya teliti ya, dan belum lupa dengan pelajaran kedokteran, pasti apapun ditanya. Ada panas nggak, ada ini nggak, ada yang aneh nggak, apa segala pasti ditanya. Jadi kalau begitu dia bilang, iya nih dok, dia suka begini-begini, nah itu. Jadi sebagai dokter nggak boleh langsung hari ini lagi, dari 1 sampai 5 pasiennya demam. Begitu dia demam, kasih obatnya sama. Nggak boleh kayak gitu ya? Enggak. Jadi mesti teliti lah, itu anamnesisnya diketahui kalau dia ditanya. Nah tadi kan dokter Jaya ngedengarkan teman saya kan, Pak Eko tadi kan, gua ke dokter AI. Nggak bakal keluar kalau kayak begitu, Nggak ada ya? Enggak. Jadi kalau nanti kita tanya, kenapa anak ibu Anu makan tanah, muter itu ya di AI-nya ya, Ya. tidak terdapat data yang menjelaskan. Nah, ini nggak terpaku sama jenis kelamin mana nih dok ya, pokoknya di atas 2 tahun. Dan frekuensinya lumayan tinggi, di atas 2 tahun lah pokoknya. Lumayan tinggi, tapi ada beberapa yang rada-rada khas ya, misalnya contoh yang zat besi itu, dia kebanyakan sukanya makan es PG. Es krim, Es es nggak pakai batu krim. kayak apa kayak pokoknya gitu, es pokoknya yang dingin-dingin. Ya makan itu justru tanda bahwa dia anemia, Frank. Ternyata begitu periksa zat besinya kurang gitu loh. Kalau dia makan es krim nggak masalah. Wah itu Itu yang bikin gemuk. ketagihan, Frank, namanya itu. Kalau es krim kan makanan. Iya. Kalau es bukan makanan, es tambahan itu. Es untuk ya macam-macam buat nurunin temperatur suhu kan oke. Oke, jadi seorang dokter biasa, dia sudah punya pengetahuan terhadap masalah kelainan makan tadi dok ya, si pika tadi dok ya. Dan ini bukan dikasih obat dok ya, tapi dikasih kebutuhannya dia. Ya, terus dicari penyebabnya. Kalau penyebabnya kekurangan zat gizinya itu suplementasi dikasih. Gitu. Tapi yang jelas kalau dia kekurangan gizinya udah ditanggulangi masih begitu, ya psikologisnya yang harus diajarin. Kadang-kadang mungkin gara-gara
Jadi gini, salah satunya itu kalau kalau orangnya otis misalnya atau yang IQ-nya kurang itu juga bisa pika. Orang gila itu juga bisa pika, tapi itu Orang dengan bukan gangguan tidak jiwa, Dok. termasuk pika disorder, tapi itu karena ada yang sesuatu yang jadi penyebab begitu. Iya ya. Orang yang punya gangguan kejiwaan ini Iya. dok, kadang-kadang kan makannya nggak jelas. Iya. Apa juga dimakan. Oh. Tapi kan ada dok. Oh, tapi ini udah keluar daripada definisi pika. Ada seorang ditangkap sama polisi, toto dia makan kotorannya sendiri Ya itu karena saking kelaparan kali Bukan. mereka terpaksa. supaya dianggap dia gila atau ada gangguan jiwa. Itu bukan pika karena Bukan. menurut dokter Jaya dia harus konsisten terus-terusan sebulan. Nah kalau terus-terusan seperti itu mungkin artinya ya Dan dia dia itu bukan karena terpaksa, tapi memang karena dia ingin craving, jadi ya seperti kayak ketagihan mau makan-makan gitu. Ya sekarang dok, negara mana dok yang paling banyak dok? Nggak ada surveinya. Nggak, maksud saya, apakah negara maju, Oh negara nggak ada hubungan. nggak ada urusan sama negara maju atau negara terbelakang gitu ya? Nggak. Jadi artinya di negara-negara Eropa pun ini ada terjadi. Ada. Karena kan Eropa kan boleh dibilang kan secara gizi nih dok, bagus semua, gitu kan? Tapi bisa aja terjadi hal seperti itu. Bisa. Nah berapa persen dok masalah genetik sama non genetiknya dok? Nggak, yang genetik itu ada orang menduga itu ada urusan dengan genetik, tapi pembuktiannya nggak. Yang lebih banyak orang membuktikan ternyata itu ada hubungan dengan defisiensi zat gizi. Tapi defisiensi zat gizi itu nggak semua juga, ada juga yang nggak ketahuan apa penyebabnya. Jadi dugaan apapun, itu nggak valid ya, baru hanya sekedar diduga, tapi yang lebih menunjukkan bahwa ini gejala ini seperti itu karena si ininya ya. Nah seringkali dokter secara nggak sengaja nemuinnya dia datang ke rumah sakit karena komplikasinya. Tiba-tiba perutnya sakit kayak kena usus buntu, begitu diperiksa lo ada batu di dalam, dioperasi. Oh ternyata begitu dicari ternyata pika. Diperiksa itu ternyata IQ-nya kurang, ternyata keracunan zat PB. Nah kayak gitu. Cacingan ternyata. Cacingan dari mana? Oh ternyata dia suka makan tanah gitu loh, kayak gitu. Tapi yang di otak saya berpikir tuh gini, kehebatan otak kita nih dok, otak manusia ya. Dia tahu defisiensi terhadap mineral. Terus dikombinasikan dengan hidung, mata, atau segala macam, tahu-tahu dia tahu makanan ini yang bisa mengurangi defisiensinya. Contoh dokter dia bilang kalau kekurangan kalsium, dimakanin tembok ataupun kapur atau apa ya, Itu kulit telur. Nah artinya itu kan nggak diajarin sebenarnya kan? Enggak, itu naluri lah. Naluri ya. Nah, Ya sama aja ayam, ngapain dia makanin pasir, ternyata pasir itu kerikil. Kerikil kan dimakan buat ngancurin makanan yang di dalam lambungnya dia. dia nggak punya HCl dok ya ayamnya. Dia ada, tapi Nggak itu cukup. mempercepat dia kan, yang dia makan kan biji-bijian sekarang keras sekali kan. Oh dia nggak dipanasin dulu sih ya. Jadi dan itu nggak diolah. Kalau kita kan makan misalnya makan gandumnya udah jadi bubuk kan. Dia nggak mesti dihancurin. Bagaimana ngancurin, dia makan kerikil. Jadi itu membantu. Jadi kita nggak perlu makan kerikil dok ya? Nggak. Serius sih dok, nggak perlu ya? Nggak. Kalau Nah itu misalnya kerbau, sapi nggak mau makan kerikil. Karena kenapa? Dia makannya 2 kali kan. iya. Dia makan masuk ke lambung, dia keluarin lagi, digigit lagi, dia mau balikin lagi. Lambungnya ada 2. Hebat emang kalau kita pikir-pikir. Makanya saya bingung ya. Masih aja ada orang yang nggak percaya sama Tuhan ya. Iya kan yang kayak gini kan. Kalau kita pikirin lebih jauh lagi kan. Siapa yang kepikiran kayak begini kalau bukan ada orang atau sesuatu yang punya kemampuan yang luar biasa. Manusia kan nggak kepikiran yang kayak gitu. Cuman bisa mengamati, niru. Ya kan? Ya Sebelum kadang-kadang juga banyak hal yang kemudian dia juga nggak ngerti. Defisiensi zat gizi enggak, ini apa enggak tahu, tapi ya kenyataannya pika gitu. Ya udah mungkin otaknya nggak beres, jadi mesti namanya behavioral therapy, Franky. Diajarin perilakunya diperbaiki. Tapi jadi artinya kan gini dok, kalau saya rangkum nih keterangan dokter Jaya tadi, anak di atas 2 tahun. Persisten 1 Iya. bulan. Dan satu lagi bahwa bukan maksimum,
relatif itu di bawah 20 tahun kali dok ya umumnya ya. Orang tersebut dok ya? Atau Ya kecuali orang hamil. Orang hamil justru yang usianya udah late. Kenapa Hamil late. saya bilang 20 tahun? Kalau 20 tahun dia kan sudah banyak belajar. Oh iya. Udah banyak belajar, dia tahu kira-kira saya kekurangan makan ini, kekurangan makan itu. Gitu. Wow. Tapi sekali waktu kamu masih ke Jawa tuh cari ampo nih. Itu bukan pika. Saya pesan aja sama Katanya Pamela, katanya ntar. enak kan garing-garing nih. Saya sih pernah makan tanah dok. Serius makan tanah. Jadi saya mau tahu gara-gara kan ada orang makan tanah. Saya cari tanah yang bersih, cuma saya rebus dulu ya. Saya rebus, itu tanahnya udah nggak, tanah kalau direbus ternyata dia udah nggak lihat lagi, nggak. Tapi kalau nggak sengaja bisa Frank nih. Saya coba makan, nggak ada rasa apa-apa, hambar. Apa tuh nggak makan tanah? Hah? Nggak sengaja. Makan tempe ada kerikilnya. Nggak. Terus makan itu gado-gado, cobeknya ambrol Frank. Ada satu lagi buat orang yang pernah makan obat Cina namanya angkung. Angkung. Itu rasanya seperti kayak kita makan tanah. Karena saya pernah makan tanah, tapi baunya seperti kita minum darah. Baunya tuh amis. Saya nggak tahu angkung terbuat dari apa, tapi saya cukup rutin sih makan itu. Karena ini saya kan perlu, orang katanya itu makan itu perlu untuk ini ya. Nggak tahu ya secara kedokteran udah pernah ada penelitiannya apa belum? Nah, itu ada penelitian di Cina sana, tapi di Cina, kedokteran ya? modern nggak gitu. Nggak ya. Kalau saya nganggapnya itu vitamin otak doang dok. Jadi kalau lagi kondisi kurang bagus, istri saya kasih tuh. Cuman ya itu harganya itu dok, orang ngejerit deh. Yang palsu ada kok. Yang palsu mah buat apa kita makan obat palsu? Ya, Buat saya sugesti Frank. biasanya sekitar sebulan 2 bulan sekali saya makan. Ya. Oke dok, jadi artinya di sini ini si pika ini sebenarnya bukan suatu hal yang istilahnya karena makhluk halus, Enggak. bukan karena ada orang ngajarin gitu, tapi karena memang kebutuhan biologisnya sendiri yang menyatakan dia defisiensi terhadap zat-zat tertentu dok ya. Ya mudah-mudahan lah dok, artinya kedepannya ini bukan terjadi karena masalah pika, tapi ini ya dalam tanda kutip ya orang aneh aja gitu kan. Ya enggak, tapi nanti mungkin gini dia di antara yang dengerin kita, ada yang memang punya pengalaman, ada tetangganya, adiknya atau apa pika. Padahal kita mau tahu juga ceritanya dia makanin apaan dan bagaimana bisa hilang sendiri atau apa gitu loh. Oh iya, tulis di komen maksudnya dokter ya. Karena buat saya sih menarik. Karena dulu yang pertama kali saya lihat itu ya yang di daerah Ciliwung itu. Yang di Manggarai dokter bilang. Itu ada ketemu beberapa. Ya itu Manggarai, kalau Manggarai Utara itu dekat stasiun Manggarai, kalau Manggarai Selatan itu dekat SMA 8. Kalau nggak salah dok ya. Oke dok, jadi pika ini sebenarnya apa namanya, nggak perlu kita anggap suatu keanehan mistik ya dok ya. Ya. Tapi ini adalah suatu kelainan biasa gitu ya. Oke, ada yang lain dok untuk masalah si pika ini? Ya. Cuman tadi dokternya bilang perlu informasi lanjutan dari orang-orang yang pernah punya pengalaman dengan sekitar yang pika ataupun dianya sendiri gitu dok. Dan habis ini dengerin lagu Pica-Pica. Iya, Pika-pika. itu tugasnya Hendy dok. Iya, supaya tahu lah itu ada lagunya gitu. Oke. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!